Ya, jadi untuk fungsi error sendiri ini adalah termasuk dalam fungsi khusus juga ya. Fungsi khusus. Di fungsi error itu apa? Ya. Sebelum masuk ke fungsi error kita berangkat dari ini ya. Ketika kita ada integral ya, integral dari eksponen min x kuadrat dx ya. Eksponen min x kuadrat dx. Ini kira-kira bisa diselesaikan nggak ini? Ini sulit ya ini ya. Jadi ini sangat sulit untuk diselesaikan ya dengan menggunakan elemen dari artinya dengan integral-integral yang biasa gitu sulit ya. Makanya nanti ada yang namanya non elementary dia. Artinya dia integral dia menggunakan fungsi-fungsi khusus. Ya. Salah satunya nanti adalah ERF. F ini adalah singkatan dari error function ya. ERF error function. Error function sendiri didefinisikan sebagai berikut ya, error function didefinisikan sebagai berikut. Jadi di sini ada ERF ya. Jadi simbolnya adalah atau notasinya adalah ERFX. Ya, error function x sama dengan 2 per akar pi ya, integral dari 0 sampai pi eksponen min t kuadrat dt ya. Ya ini ada kaitannya dengan fungsi yang tadi di sini ya. Jadi kalau misal kita punya ini kan berarti ft-nya berapa di sini? Fx-nya berapa di sini? Eksponen min x kuadrat kan ya. X, kalau misalkan mungkin kita nggak pakai ini ya. Misalkan di sini eksponen ya. Ini kita nggak pakai ini, coba kita pakai t ya di sini ya. Soalnya di sini kan dia kalau RF X ya. Jadi dia pakai T di sini. Y sama dengan eksponen min T kuadrat ya. Kalau Y sama dengan eksponen min T kuadrat, kalau kalian searching di internet nanti ya, dia bentuknya seperti ini dia kurvanya. Kurvanya adalah bentuknya seperti ini. Ya, ini bentuknya. Nah, area ya, area di dalam area artinya area semua area ini ya, yang kayak asal ini semuanya ya. Ya, semuanya ya, dari 0 sampai tak hingga, kemudian 0 sampai min tak hingga, itu adalah akar pi. Ya, areanya adalah akar pi. Nah, kemudian di sini apa namanya? Area, ya areanya. Berarti kalau dibagi dua, ya 0 sampai min tak hingga, ya kan berarti pi per 2 ya. Nah, satunya lagi adalah areanya adalah juga pi per 2, akar pi per 2 ya, akar pi per, sorry ini adalah akar pi ya di sini. Ini akar pi per 2, akar pi per 2. Maka jumlahkan berikan akar pi ya. Akar pi per 2. Nah, jadi Y ini adalah apa namanya? Ini ya, apa namanya? Persamaan kurvanya ya. Persamaan kurvanya, sedangkan apa namanya? Luasnya adalah ini. Akar pi per 2, akar pi per 2 ya. Kanan dan kiri. Nah, nah ini kalau kita lihat di sini ini akan dia kan apa namanya? Yang namanya luas dia kan integral ya, integral dari suatu kurva ya, integral dari suatu kurva, ya kan? Integral dari suatu kurva. Berarti di sini integral dari ini, ya ini. Kan integral dari ini. Integral dari ini. Ini adalah kurvanya kan ya. Ya kan? Ini adalah kurvanya. Ini kurva kita fokus yang di sini kan ya. Dia apa namanya? 0 sampai pi ya. 0 sampai pi dia. Jadi sampai ini aja dia ya. Jadi kuadran pertama dia 0 sampai pi ya. 90 derajat kan ya, kuadran pertama dia ya. Jadi kan dia kan apa namanya? Dia kan 0 sampai pi ya. Ya. 0 sampai pi, maka dia berarti kan luasnya berapa? Akar pi per 2 kan, akar pi per 2 ya. Akar pi per 2 ya. Akar pi per 2. Maka di sini oke, akar pi per 2, kemudian ini berarti kan luasnya adalah akar pi per 2 ya. Maka luas ini ya, luas ini kan dia tadi kan hasilnya kan akar pi ya, akar pi kan ya, akar pi tadi kan ya, akar pi. Ya. Maka di sini dia apa namanya? Ya ada 2 akar pi, ya 2 per akar pi. Ini untuk saling menegasi gitu ya. Nah, ini kalau 2 ya 2 dikalikan dengan ini, ya kan 2 per akar pi dikalikan dengan akar pi per 2 hasilnya kan 1 kan ya. Hasilnya adalah 1 ya.
Itu nanti kan baliknya ke sini. Nah, integral eksponen min t kuadrat. Ya, kalau jadi eksponen min x kuadrat dx. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini kan dia kan bukan apa kurva dari error function-nya ya, function tadi ini ya. Error function kemudian 2 per akar P integral dari 0 sampai P ya eksponen min t kuadrat ya dt. Ya. Maka kita tadi oke. Nah, kita coba ini kan ya. Jadi y sama dengan tadi kan y sama dengan ini kan ya, eksponen min t kuadrat, eksponen min t kuadrat ya. Sekarang y sama dengan error function x ya. Ya, error function x. Domainnya apa domainnya? Domainnya adalah min tak hingga sampai tak hingga. Ya, domainnya adalah min tak hingga sampai tak hingga dia. Error function-nya kan ini ya kan ya. Min tak hingga sampai tak hingga. Oke. Jadi misalkan limit untuk x menuju min tak hingga, maka dia tadi ya error function kan 2 per akar pi kita dari 0 sampai x ya eksponen min t kuadrat dt ya. Sama dengan 2 per pi ya 2 per 2 per akar pi ya. 2 per akar pi ini 2 per akar pi. 2 per akar pi. Oke. 2 per akar pi ya integral dari 0 sampai min tak hingga eksponen min t kuadrat dt. Nah, benar ya. Jadi ini kan x-nya kan menuju min tak hingga, berarti ini min tak hingga sudah sama dengan nah tadi integral ya kan? Integral. Oke. Nah, dia 0 sampai min tak hingga, 0 sampai min tak hingga. Nah, di sini kita coba apa namanya? Kita flip ya, kita balik ya. Ini kan 0 sampai min tak hingga batasnya, kita flip jadi min tak hingga sampai 0. Maka dia dikalikan minus kan. Berarti min 2 per tak hingga integral dari min tak hingga sampai 0 eksponen min t kuadrat dt. Yang kita lihat tadi ya, apa namanya? Luas dari ini ya. Luas dari ini tadi apa? Akar pi per 2 kan ya. Akar pi per 2. Ini berarti kan dari min tak hingga ya, dari min tak hingga ya, dari min tak hingga ke 0 kan ya. Jadi luasnya berapa? Akar pi per 2 kan ya. Akar pi per 2. Berarti akar pi per 2 dikalikan dengan min 2 per akar pi hasilnya adalah min 1. Demikian juga untuk yang limit x mendekati tak hingga. Ya, x mendekati tak hingga berarti 2 ya per akar pi ya. Ini error fungsinya ya. Dan integral dari 0 sampai x eksponen min t kuadrat dt ya. Ini kenapa tadi ini ada beda ya? Kenapa kok enggak apa namanya dia di sini kok enggak eksponen t ya? Ini beda ini jadi ini dia di sini adalah ini sebagai nanti isinya tuh apa? X-nya tuh berapa X-nya? X-nya tuh berapa? Jadi kalau misal di sini X-nya adalah min tak hingga batasnya ya, dia seperti batasnya ya, batasnya. Maka di sini dia menjadi 2 per akar pi tadi ya. 2 per akar pi ini sama dengan yang di atas ini tadi dari min tak hingga sampai 0 bisa dari 0 sampai tak hingga eksponen min t kuadrat dt ya. Ini juga tadi luasnya berapa luasnya? Luasnya juga akar pi per 2. Luasnya sama dari 0 sampai tak hingga ini dari 0 yang menuju tak positif tak hingga. Hasilnya juga luasnya akar pi per 2. Ya akar pi per 2 dikalikan 2 per akar pi hasilnya adalah 1. Ya. Maka nanti untuk horizontal asimptotnya, asimtot itu kayak batas ya, misalnya kayak gini gitu ya. Asimtot seperti batas dia ya. Jadi misalkan ini ada ininya, ya. Ya kan ini berikan y1, di sini y sama dengan min 1 kan ya. Ini x ya, ini y. Dia seperti dia kayak batas, tapi dia nggak tersentuh gitu ya. Asimtot itu seperti itu dia kayak nanti dia kayak sejajar ya, tapi dia nggak sampai menyentuh gitu. Nah, ini coba kita turunkan dulu ya error function ya untuk mendapat kemiringan. Kita kira-kira error function-nya tuh kemiringannya seperti apa dia? Error function kita turunkan ya. Berarti kita turunkan tadi kan error function berapa? 2 per akar pi ya kan? 0 sampai integral 0 sampai x ya eksponen min t kuadrat dt kan ya. Integral kita turunkan. Berarti kan sama aja kan sampai menegasikan ya.
saling menegasi ya. Saling menegasi berarti ini akar P, saling menegasi berarti tinggal dalamnya aja ya, integralnya hilang gitu ya. Jadi 2 per akar P eksponen min X kuadrat. Ya, eksponen min kuadrat. Oke. Nah, di sini dia apa namanya? Min T kuadrat ini ya. Enggak masalah ya. Oke. Eksponen min X kuadrat katakan ya. Dia ketika kita turunkan, ya kan? Ini kan nilainya akan selalu lebih dari 0 ya dia. Nilainya selalu lebih dari 0 dia. Ya. Nilainya akan selalu lebih dari 0. Ya, dia positif, maka akan selalu naik dia. Ya, artinya kalau kemiringan dia kalau ketika positif dia kan naik ya, ketika dia negatif dia akan turun ya kan. Itu adalah ini dari kemiringan ya. Kemiringan kan kita cari dengan turunan pertama ya kan. Kemiringan itu dicari dengan turunan pertama. Nah, kemudian kita turunkan lagi menjadi turunan kedua. Turunan kedua itu kaitannya dengan apa? Dia kayak kemonotonan. Dia ini monoton tuh lebih ini. Monoton tuh dia ini ya, turunan pertama dia ya. Kalau positif dia naik kan ya. Kalau negatif turun. Ini ada di dulu di bagian turunan ya. Nah, kemudian ada satu lagi teorema untuk yang ini ya, turunan kedua. Turunan kedua itu kalau dia positif, dia cenderung ke atas. Cenderung ke atas tuh kayak ini cup up ya. Jadi kayak cangkir ke atas dia. Kalau dia negatif, maka dia cenderung ke bawah. Di cup down. Jadi kayak cup ke cangkir, cangkir miliknya ke bawah. Ini cenderung ke bawah, ini cenderung ke atas. Ini adalah positif, ya, ini negatif. Ya. Kita turunkan lagi. Turunan kedua berarti kan 2 per akar P. Nah, ada eksponen min X kuadrat. Kita turunkan berarti kan chain rule ya, chain rule ya. Hukum rantai ya. Aturan rantai ya. Jadi ada eksponen min X kuadrat kita turunkan dulu kan ya. Kan berarti kan dia turunan dari eksponen min X kuadrat, dia kan eksponen min X kuadrat ya. Kemudian kita dalamnya juga kita turunkan. Min X kuadrat diturunkan berarti kan min 2X. Min 2X. Nah, ini kalian lihat ini. Kalau kita apa namanya? Tadi ya untuk untuk dia tahunya dia apa namanya? Ini kita set menjadi 0 dia. Set sini 0 ya, misalkan 0 ya. Kalau 0 kira-kira hasilnya apa? 0. Kalau dimasukkan 0 ya X-nya 0 ya. 0 berarti kan eksponen pangkat 0. Ya, ini juga 0. 0 kali eksponen berapapun hasilnya juga 0 kan. 0 berarti 0 hasilnya ya. 0 0 ya. Kalau 0 berarti 0 berarti di sini tengah-tengah dia. Oke, kemudian ketika dia tak hingga, positif tak hingga. Positif tak hingga berarti kan X-nya dia misalkan menuju positif tak hingga ya. Positif tak hingga berarti kan di sini kan dia ini ya. Nah, ini min 2X. 2X. Oke, bukan positif tak hingga, maaf. Kita cek dulu ya, kita ambilkan nilai 1. Misalkan ini kan 1, di sini min 1 misalkan ya. Kita ambilkan nilai 1 ya. 1 berarti sini min 2, oke min 2, kemudian di sini min 1 kuadrat berarti kan min 1 eksponen pangkat ya, eksponen pangkat min 1. Ya, kemudian di sini dia adalah apa namanya? Min 2 ya. Berarti negatif nanti nilainya. Nilainya negatif. Oke. Kalau positif di sini dia kalau ditaruh dia nilai positif hasilnya adalah negatif kan ya. Ketika dia tulis positif ya kan. Kalau dimasukkan X-nya negatif, negatif X-nya min berarti kan positif ya. Maka dia juga positif dia di sini. Maka di sini positif negatif. Maka bentuknya adalah kalau yang positif tadi apa? Positif adalah ini ya. Tong ke atas, kalau negatif tepung ke bawah. Maka dia di sini tepung ke atas, yang positif tepung ke bawah. Jadi kayak trennya ya. Jadi misalkan ini ya, kan nanti ada kurva ya. Nah, kurva misalkan seperti ini. Nah, berarti ini ada kayak tepung ke atas, tepung ke bawah. Nah, kemudian di sini kemiringannya berarti dia apa ini naik ke atas. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah fungsi dari tadi turunan pertama sama turunan kedua. Turunan pertama untuk mencari trennya. Ini kan itu ya apa namanya garis singgungnya kan ya. Ini trennya naik atau turun gitu. Berarti kan trennya naik, itu kan ya. Kemudian di sini yang ini dengan titik nolnya di sini ya. Titik nolnya di sini misalkan. Maka dari sana dari kiri ya dia akan cekung ke atas. Nah, kemudian ke positif dia cekung ke bawah.
bentuknya berarti nanti seperti ini dia. Nah, kita kombinasikan dengan asimtot yang tadi. Ya. Tadi kan asimtotnya tadi apa? Asimtotnya tadi kan, nah ini. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini nanti dia. Ya. Nah ini, ini nanti dia. Nanti mepet ya, menuju Taingga. Karena juga menuju main Taingga. Jadi ini adalah error function seperti ini dia. Itulah kurva dari error function-nya ya. Kurva dari error function. Ini beberapa fakta ya. Jadi kalau error function min x dia adalah min error function x. Ya. Kemudian error function tak hingga tadi kan ya sudah ya. Error function tak hingga berarti kan tadi menuju ke 1 kan ya. Kalau min tak hingga ya error function tak hingga. Nah, error function tak hingga. Jadi menuju ke berapa? Menuju ke 1 kan ya. Limit ketika x-nya mendekati tak hingga, error function-nya menuju 1. Kalau apa namanya? Kalau min tak hingga min 1. Ya, gitu. Nah, ini ada di sini kan ya, ketika dia menuju tak hingga, dia menuju ke 1. X-nya kan ya, kalau X-nya, ini kan X-nya ke kanan kan ya. Kalau X-nya menuju min tak hingga, ya kan, artinya berapa di sini adalah min 1, maka min 1 dia. Nah, benar ini, ya kan ya. Kurvanya seperti itu dia. Nah, kemudian untuk error function X misalkan 2 per akar B, eksponen 0 pangkat 0, integral dari 0 sampai X ya, eksponen min T kuadrat dt sama dengan 2 per akar B. Ini coba, ini kan eksponen min T kuadrat ini coba dikonversikan menuju ke ya, Maclaurin series ini ya, deret Maclaurin ya dia. Deret Maclaurin kan dia kan eksponen X kan ya. Deretnya kan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial, X pangkat 3, 3 faktorial, dan seterusnya. Kalau min T kuadrat tinggal diganti aja kan di sini kan ya. Berarti 1, kalau dengan X, ya kalau berarti min T kuadrat. Ya kan? Kemudian di sini X pangkat 2, berarti di sini min T pangkat 2, berarti pangkat 4. Ya, 2 faktorial. Kemudian X pangkat 3, berarti di sini T pangkat 6. Ya. Kemudian di sini dia 3 faktorial, karena dia di sini adalah apa namanya 3 ya. Kan ada min pangkatkan 3 ya. Berarti kan pangkat ganjil, min pangkat ganjil berarti kan min. Nah, di sini ada tandanya min dia di sini. Ada minnya di sini. Oke. Nah, ini bentuk dari error function-nya seperti ini tadi ya. Jadi ketika dia itu apa namanya? Menuju tak hingga dia menuju nilai 1. Kalau dia min tak hingga menuju min 1. Oke. Ini tabulasi dari error function ini pakai notasi Z ya. Yang kita lihat di sini ya. Dia ini akan apa namanya? Terus menuju 1 dia ya. Dengan terus menuju ketika menuju tak hingga dia nilainya adalah 1. Jadi bentuknya seperti ini nanti dia. Ini akan terus itu ya, jalan terus dia. Nah, untuk error function dia ada kaitannya dengan distribusi normal ya. Ya, jadi untuk error function sendiri itu ada kaitannya nanti dengan distribusi normal ya. Ya, apa itu distribusi normal? Jadi kalau ada di gambar ini ya, ini adalah gambar dari kotak Dalton ya, Dalton box atau maaf saya lupa, Galton atau apa gitu istilahnya ya. Ini seperti kotak pachinko ya, mungkin kalian tahu ya kotak pachinko yang ada di kasino-kasino gitu kan ya. Ya, ada kayak apa, rintangannya ya. Sudah jadi kayak apa namanya? Terbuat dari paku gitu. Berarti ada bola pachinko-nya. Nah, di sini dia kan turun kan ya. Ya, kan ini dia kena ini, dan dia ke arah mana? Apa ke kanan ya atau ke kiri ya? Kanan atau ke kiri gitu kan ya. Dan dia turun ya, dia di depan dua pilihan juga, kanan atau kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, seperti itu kan ya. Jadi dia nanti kan jatuh ke bawah ya kan, jatuh ke bawah. Nah, dia akan membentuk suatu apa namanya? Kurva di sini kan, kalau lihat di sini kan ya. Ini. Nah, di sini disebut sebagai distribusi binomial dia. Ya. Kenapa binomial? Ada dua pilihan tadi ya, kanan sama kiri kan ya, binomial. Maka nanti untuk distribusinya ya mendekati seperti ini kan dia. Dia kombinasikan dia kan, kalau kalian dulu di SMA kan ada kombinasikan ya, kombinasikan berarti kan dia ada peluang ya kan, peluang. Jadi dia peluangnya ada dua, apakah kanan atau kiri gitu. Nah, nanti kalau kita lihat di sini nanti dia untuk apa distribusinya ya dia paling paling banyak ya di tengah dia ya distribusinya. Yang paling sedikit ya di pinggir-pinggir dia, jadi dia seperti ini nanti dia. Nah,
Bentuk seperti ini itu dinamakan sebagai bell curve ya, bell curve atau bell shape karena bentuknya seperti bell kan ya. Kalau bell dia kan kayak gini kan ya bell ya, ting 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 itu kan ya. Ya bell curve atau bell curve atau bell shape ya. Ini merupakan Gaussian function ya, Gaussian function ya. Jadi Gaussian function nanti itu, jadi ini Gaussian function itu ada di dalam sini nanti. Nah, ada di dalam rumus nih Gaussian function. Nanti untuk lebih jelasnya Gaussian function itu apa itu bisa dilihat, dicari di internet ya. Nah, untuk di distribusi normal sendiri nanti ini dia ya peluangnya ya, distribusi normal. Ya, Px sama dengan 1 per ya akar dari 2 pi ya, ini adalah apa namanya? Sigma ya, sigma kuadrat ya. Eksponen min x min mu ya dikuadratkan dibagi dengan 2 ya 2 sigma kuadrat. Nah, di sini ada beberapa apa namanya? Sifat yang unik ya. Jika dia ternormalisasi ya, ternormalisasi ya dia itu berarti dari apa namanya di ininya ya peluangnya ya kita cari artinya dicari luasnya dia hasilnya adalah satu dia ya satu berarti kan 100% ya jadi kalau kita cari apa kurva luas di bawah ini semua ya tahu sebelum jadi di sini terkait dengan peluang tadi ya peluang nah ini berarti kan terkait dengan kalau kita lihat ini kan peluangnya yang paling besar di mana di tengah ini kan ya peluangnya nah kan di sini peluang dia jatuh ke sini berarti kan 10 dibagi total dari ini semua itu maksudnya peluang ya. Kalau peluangnya 100% berarti kan satu dia kan 100% berarti kan kepastian. Artinya ketika kita atau kita jumlahkan semua peluangnya, artinya peluang di sini, di sana, ya di tengah, di pinggir, artinya kan totalnya kan semua nanti kan satu kan ya 100% kan ya. Ya kan dia kan terkumpul di sini semua, ya kan. Artinya tidak ada kemungkinan dia peluangnya tuh keluar dari kotaknya gitu. Jadi di sini dia 100% dia. Nah, kemudian ada mu di sini. Mu adalah nilai rata-rata atau nilai maksimum. Ya, nilai rata atau nilai maksimum adalah mu ini. Kemudian sigmanya ini adalah nilai deviasinya. Deviasinya berarti ini. Ya, kalau dia adalah lebar dari ini berarti dua sigma ya di sini ya. Ya. Rumusnya adalah kalau tadi mu-nya adalah integral dari min tak sampai tak hingga x pi x dx ya. Kemudian nilai deviasinya ya sigma kuadrat sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga x min mu ya kuadratkan dx dx ya. Ini tidak terlalu ini. Jadi untuk error function sendiri ini untuk teknik kimia mungkin nggak terlalu ini ya. Jadi ini lebih banyak dipakai untuk distribusi normal itu lebih ke peluang sama apa distribusi dan size distribution gitu. Ya, mungkin nanti misalkan untuk material ya material nanti kan ada bahkan ukuran ya, ukuran partikel, misalkan ada nano, mikro, ya kan. Nanti distribusi partikel size-nya seperti apa? Artinya yang ukurannya 100 nanometer berapa, dan 1000 nanometer berapa, 500 berapa, itu ada distribusinya nanti. Nah, ini terkait dengan distribusi, nanti distribusi normal. Ya. Distribusi normal itu ya bagus ya, ini bentuknya dia. Ya, dan ini dia, artinya dia seperti bell curve. Ya, distribusi normal. Nah, kemudian juga terkait dengan peluang tadi, ini kan peluang, ya kan, peluang dia. Ya. Nah, oke. Jadi ini adalah fungsi dari apa namanya? Sama dari fungsi distribusi normal. Di dalamnya adalah Gaussian function nanti di dalamnya. Ya, Gaussian function. Jadi di dalamnya itu ada Gaussian function. Jadi kalau kita plot di sini ini beberapa ini kan jadi Gaussian function ya. Ini ada dipengaruhi oleh nilai tadi mu dan sigmanya ini ya, sigma kuadratnya. Ya, seperti itu. Nah, apa katanya dengan fungsi error dengan distribusi normal ya? Jadi kan error function seperti ini tadi fungsinya kan ya. Error function sama dengan 2 per akar pi integral dari 0 sampai x eksponen min t kuadrat dt. Ya, sama dengan di sini kalau semisal apa namanya ini kan 2 per akar pi ya. Kan 0 sampai x saja kan ya, 0 sampai x ya kan, 0 sampai x. Nah, ketika kita dari min x sampai x ya, dari min x sampai x berarti kan kita apa? Kita apa namanya? dibagi ya, dikalikan 2 kali ini ya. 2 kali ini berarti ini tinggal 1 berarti dia ya. 2 kalinya. Jadi kan ketika ada min x sampai x berarti kan ada dua bagian kan ya. Dari min x sampai 0 dan dari 0 sampai min x ya. Kita lihat di sini untuk yang min x dia kan sama kan luasnya kan ya dia. Ya, luasnya kan sama dia, luasnya kan ya, luasnya sama dia.
ya dari minta hingga sampai tengah ya gitu. Di sini dibagi dua dia. Dua kali ini, kalau ini apa namanya dua kalinya ini berarti ini satu dia. Ya. Oke. Nah di sini ini tadi yang saya apa gambarkan tadi kan ya, ini kurvanya ini ya, ini ada asimptotnya 1 sampai y-nya sama dengan 1, asimptotnya y-nya sama dengan min 1, dan ini adalah error fungsinya adalah ini, error function dari x, ya x-nya ini, error function dari x. Ya. Nah kemudian oke, error function dari X ini adalah proporsi area antara ini ya, min X sampai X ya. Jadi ada T gitu, misalkan ada T. Nah, jadi istilah dari X ini sendiri itu bukan, nanti di sini kan ada variabel T sama X ya. Itu adalah variabel dari untuk persamaan fungsinya itu dalamnya. Untuk X sendiri, X itu lebih ke apa? Range-nya. Lanjut ya. Jadi T di antara min X dan X ya. Mungkin agak bingung ya, T dan X gitu kan ya. Jadi T itu untuk fungsinya di sini ya, kan ada dt dia kan yang fungsi integralnya. X sendiri lebih ke batasnya ya, jadi range-nya dia. Ya. Jadi kalau di sini X ya, R fungsi dari X berarti kan dia tadi spiralnya tadi kan ya, dia adalah ruas ya, ruas di bawah kurva Y sama dengan eksponen ya min T kuadrat ini kan ya, ruasnya ya. Ya. Berarti R function X berarti dia ini yang misalkan di sini ya dia yang apa ini warna pink itu ya dibagi dengan ruas totalnya ya dari min tak hingga sampai tak hingga itu adalah error function. Oke jadi seperti itu untuk fungsi errornya ya apa namanya mungkin sedikit untuk menganalisa pengetahuan saja ya. Jadi untuk teknik kimia mungkin agak jarang ditemui ya. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.